هذه الأنهار تجري من تحته فأجراها الله من فوقها. العلو والطغيان يتبعه السقوط، وهو الذي أخبرنا عنه القرآن: ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بعد هذا العلو الذي يظنه اليهود تمكينا لهم في الأرض، الله سبحانه وتعالى ووعد الله وقدر الله وحكمة الله أن يبعث عباده المؤمنين، عباد الله ليسوا أهل فلسطين وحدهم، إنما هم عباد الله. هذا اللفظ للعموم يشمل المسلمون المؤمنون بهذا القرآن وبوعد الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذا هذا وعد الله، ننجي الله سبحانه وتعالى. وعد الله في سورة الإسراء أن سيأتي عباده المؤمنون. طيب الآن فهمتم أو لا؟ ممكن تسأل أوكي، نحن نبحث في آية القرآن ليس كلام كثير، نحن نفسر قليلا في آية. إذا نقول أن العلو الذي هو حاصل أمام أعيننا الآن، bahwa ilmu yang kita hasilkan di depan kita saat ini, هذا العلو يتبعه وعد الله سبحانه وتعالى وهو نهاية اليهود في فلسطين. bahwa ini mengikuti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhir dari kehidupan orang-orang di Palestina. إذا اليهود سينتهون في فلسطين، لكن متى؟ الله أعلم، لكن نحن على يقين أن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين. Bahwa orang Palestina akan menang, Yahudi akan terusir. Kapan? Dan kita harus mengetahui dan meyakini akan janji jaminan Allah akan kemenangan terjadi. ما هو واجبنا؟ أن ننتظر حتى يأتي الله أم نعمل من أجل هذا الدين؟ Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menunggu saja atau kita beramal dengan agama ini? مطلوب منا أن نتحرك، أن نعمل، أن نعيد القوة، أن نعيد الجيل، جيل القرآن العظيم، جيل الجهاد. Kita harus mempersiapkan diri, mengupgrade kekuatan kita, menghasilkan keturunan-keturunan penerus literasi, penerus Al-Quran. هذا ما نراه في غزة وفي فلسطين. Ini apa yang terjadi di Gaza dan Palestina. بقدر الله وحكمته اليهود حتى الآن لا يستطيعون إنهاء المجاهدين في فلسطين وقتلهم جميعا. Dan tidak mungkin kita melihat sampai detik ini dengan berbagai kekuatan yang dimiliki oleh Yahudi Allah, mereka tidak bisa menghentikan kekuatan yang ada di dalam Gaza. رغم أن اليهود يملكون كل قوى العالم من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية. Bahwa mereka orang Yahudi Allah memiliki segalanya, dari episodenya, dari berbagai macam politik, negara, bantuan dan lain sebagainya, tapi mereka tidak bisa melakukan apa untuk menggantikan Palestina. لكن لا يستطيعوا إنهاء المجاهدين المحاصرين الذين لا يملكون إلا سلاحهم فقط. Dan kita mengetahui melihat saat ini bagaimana mereka tidak bisa menghentikan orang-orang Palestina yang hanya memiliki senjata sederhana dan apa yang dimiliki dari yang ada di Palestina saja. ولكن الذي يحمل الإيمان هو السلاح هذا هو رجل مؤمن صاحب عقيدة قوية صحيحة. Akan tetapi yang membawa senjata sederhana ini adalah seseorang yang punya akidah, mempunyai kekuatan keimanan, mempunyai kemampuan untuk bertahan dengan keimanan tersebut. بعض الناس يقول أنا أريد أن أذهب مجاهد في فلسطين. نقول لا تستطيع، لا تستطيع. Ada orang-orang yang berkata, saya ingin masuk ke Palestina, ingin berjuang di sana. Beliau berkata, enggak bisa. لماذا؟ لأن هؤلاء المجاهدين قد تركوا منذ سنوات
senjata untuk menguatkan diri untuk keimanan yang mereka punya. لم يخرج فجأة إلى الجهاد، هو إعداد وتجديد مدة سنوات طويلة. Tidak kemudian muncul faja'ah tiba-tiba, tidak dalam proses yang sangat cepat, tidak, tetapi mereka dididik perlahan-lahan sehingga kemudian secara bertahap menghasilkan generasi seperti itu. نكمل الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء في الآية السابعة: فإذا جاء وعد الآخرة. وعد الآخرة، الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هناك وعد للآخرة في آخر الزمان أو قبل نهاية الزمان. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 7 menyatakan ada sebuah wa'd, sebuah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangnya sebuah akhir di akhir zaman. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم إساءة الوجه أي إذلال اليهود في فلسطين، أي إنهائهم إذلالهم بأن قوتهم التي يتفاخرون بها ستصبح لا شيء، لا قيمة لها. Bahwa nanti akan suatu masa datangnya janji Allah tersebut, maka mereka akan dilemahkan. Yahudi lawan Allah tersebut akan berhenti, akan tamat kisahnya Yahudi lawan Allah di tanah yang dimuliakan Palestina tersebut. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Untuk mempermalukan, untuk menjelekkan Yahudi lawan Allah dan membuat kaum muslimin akan masuk kembali seperti dulu pada waktunya mereka masuk ke tempat yang dimuliakan Allah. تفكر العلماء أي دخول القرآن، مقصود القرآن أي دخول دخله المسلمون؟ اتفق العلماء أكثرهم على أن دخول سيدنا عمر بن الخطاب إلى المسجد الأقصى في السنة 15 للهجرة هو المقصود بدخول الأول. Bahwa ulama kemudian berpikir, apa sih yang dimaksudkan dengan dukul pertama? Masuk pertama itu siapa sih? Yang dimaksudkan adalah pimpinan Umar bin Khattab di Astana Khamis Asar di tahun Khamis Asar di tahun ke-15 Hijriah, yang dulu pernah Umar radhiyallahu anhu masuk ke Baitul Maqdis untuk memerdekakan. إذا وعد الآخرة أننا سندخل المسجد الأقصى كما دخل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في سنة 15 هجرة في آخر الزمان. Maksudnya, maka ulama berpendapat maksud awal marwah di situ adalah bagaimana kaum muslimin suatu saat akan memasuki Baitul Maqdis seperti suatu saat pernah memerdekakannya Umar bin Khattab di waktu tersebut di tahun 15 Hijriah tersebut, bagaimana beliau membuka Baitul Maqdis saat itu. طيب الحاصل الآن وما يحدث في فلسطين يحزننا، يعني نحزن لصور الشهداء من الأطفال والنساء والبيوت المهدمة والمساجد. Dan apa yang terjadi saat ini membuat kita merasakan sedih. Bagaimana dihancurkannya masjid-masjid, bagaimana dibunuhnya para wanita dan anak-anak, kemudian dihinakan mereka di sana. لكن نحن نعمل ونظرنا إلى خلافة آخر الزمان في فلسطين. Tetapi kemudian kita akan melihat apa yang akan terjadi di masa depan berkaitan tentang khilafah kaum muslimin yang ada di Palestina. نحن نتحرك كعلماء فلسطين، نتحرك لإحياء الأمة في تحرير فلسطين. نعم نحزن ونبكي أحيانا، نبكي كثيرا على ما يحدث في فلسطين، لكن عندنا هدف هو إقامة خلافة على أرض فلسطين، خلافة في آخر الزمان. Tapi kita bergerak seperti apa yang dilakukan dan diperintahkan. Bagaimana kita bergerak terus untuk mempersiapkan diri apa yang akan datang di depan khilafah kaum muslimin di sana. Dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan apa yang kita bisa siapkan untuk menghasilkan generasi yang nanti akan memimpin di depan khilafah. إخواني الكرام، بعض الناس يظن أن إذا حررت فلسطين ستنتهي الحروب وتصبح أمان في العالم. لا. Ada orang yang berkata ketika peperangan di Palestina selesai, kemenangan di sana, maka
terjadi perangan itu berhenti kecuali turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. متى ينزل عيسى هذا عليه السلام؟ هذا في قدر الله سبحانه وتعالى. إذا يجب أن نجتهد ونعمل، وإذا لم نحقق هذا نموت على هذا الطريق. نلقى الله سبحانه وتعالى مجاهدين ثابتين، ويأتي من خلفنا يكمل الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. Maka kemudian kita menunggu saat tersebut dan kemudian kita berupaya untuk memperbaiki diri untuk bisa melakukan sesuatu untuk menyambut hal tersebut. Kemudian kalau kita meninggal dalam keadaan mempersiapkan diri dan tidak menemukan waktu tersebut, maka kita menyiapkan generasi setelah kita untuk melanjutkan perjuangan sehingga datang waktu yang dijanjikan tersebut. حتى لو مات أهله في فلسطين جميعا سيأتي جيل آخر يحمل هذه العقيدة وهذه الراية لتحرير أرض فلسطين أيضا. Walaupun beliau berkata seluruh orang Palestina meninggal tiada sisa, beliau yakin akan ada generasi selanjutnya yang akan memegang kampung tersebut, memegang estafet tersebut, melanjutkan perjuangan apa yang dilakukan oleh orang Palestina. لماذا؟ لأن هذا دين الله. الإسلام هذا دين الله سبحانه وتعالى. Kenapa demikian? Karena Islam ini adalah agamanya Allah, miliknya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan miliki. والوعد هو وعد الله سبحانه وتعالى. Dan ini janji adalah janji dari Allah. لذلك وظيفتنا أن نعمل لتحقيق هذا، وإن متنا سيأتي من خلفنا يكمل الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita berupaya untuk mentahqiq, untuk mempersiapkan, menjadikan apa ini yang terjadi akan terjadinya hal tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. طيب ممكن وقتنا قليل نجيب عن الأسئلة الآن. ممكن نجمع الأوراق من عنده. Baik, silakan yang akan bertanya dikumpulkan kertasnya, ada yang menulis tadi pertanyaan, silakan dikumpulkan di sini. Dari kita akan melihat kalau pertanyaan ya boleh katanya yang punya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Aceh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Aceh juga beliau bisa. Ada bahasa Inggris. Ini bahasa Sunda boleh. طيب كما عرفنا أن الحكمة وراء جميع الواقعة في الدنيا، هل هناك حكمة وراء الواقع في فلسطين؟ نعم، نحن قلنا هذا. الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يري المؤمنين كيف يكون الحق وقوة الحق. يعني هي المسألة، يعني فائدة الصراع بين الحق والباطل في فلسطين أن الحق واضح والباطل واضح للناس جميعا. الله سبحانه وتعالى نتيجة الحرب في فلسطين وما يحدث في غزة الآن، الله سبحانه وتعالى من حكمته أن أظهر المنافقين. أصبحنا نعرف في إندونيسيا هنا المنافقين الذين هم يتكلمون بلسان اليهود والنصارى. Baik, apa hikmah dari terjadinya peperangan di Palestina? Dia menyatakan salah satu hal yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan adalah hikmah bagaimana Allah memperlihatkan yang hak dan yang batil. Terutama kita bisa melihat saat ini perbedaan antara orang-orang yang munafik. Kita sekarang hadirin Allah dengan izin Allah adanya peperangan di Palestina menampakkan siapa yang batil, siapa yang hak, jelas, dan juga siapa yang munafik. إذا هذه حكمة الله سبحانه وتعالى في الأمور ليميز الله الخبيث من الطيب. أصبحنا نعرف من العرب من المنافقين، من الخائنون، من المسلمين من المنافقين، من الخائنون، أصبح واضح. Maka dengan hal tersebut kita bisa melihat dengan jelas siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, siapa yang buruk dan baik, siapa yang khainin, orang-orang yang berkhianat, terlihat dengan jelas. ثم أصبح واضحا لنا تأييد الله سبحانه وتعالى لأهل الحق. المسلمون في فلسطين قلة، ليس لهم يعني عدد كبير وسلاح كثير، الطعام قليل، لكنهم صابرون على أمر الله
jumlah sedikit di Palestina. Ini adalah Allah bagaimana Allah memperlihatkan bukti keagungan Allah. Jumlah sedikit di Palestina, namun mereka dalam keadaan sabar dengan perlengkapan yang seadanya, tetapi mereka survive di Palestina. Kalau secara akal mungkin. Tasawuf ya ada Gaza kecil. Dan dalam kota Gaza berapa jumlah? 2 juta orang ada. Mujahidin 100.000. Quran Nabi 100.000 mujahidin. Seluruh dunia tidak bisa hancur mujahidin. Seluruh dunia munafik dan Yahudi dan Nasrani tidak bisa hancur mujahidin. 100.000 itu maksimal 100.000. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبقى طائفة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. قالوا: من هم يا رسول الله وأين هم؟ قال: في بيت المقدس وأبناء في بيت المقدس. Ini sebuah hadis yang masyhur berkaitan tentang Taifah Mansurah. Bagaimana sebuah taif, sekelompok orang yang akan mempertahankan hak sampai akhir zaman. Tiada bisa orang mengalahkan mereka. Di mana orang tersebut ya Rasulullah? Mereka ada di Baitul Maqdis wa Ahmad Baitul Maqdis. Mereka ada di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Siapa lagi kalau bukan orang Gaza? Siapa lagi yang menggunakan orang Palestina? السؤال الثاني: لماذا لا يهرب الفلسطينيون من أرضهم؟ إلى أين يهربون؟ Kemana kalau misalnya mereka akan pindah pergi? Oke. لابد أن نفهم أن فلسطين ليست ملكا لأهل فلسطين. Bahwa Palestina ini bukan milik orang Palestina. هذه أرض وقف لكل المسلمين. وقف معنى وقف أنها لا يجوز بيعها ولا شراء فيها ولا يجوز تركها ولا يجوز التخلي عنها. Bahwa ini adalah tanah wakaf, artinya tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dipindahkan, tidak boleh dipindahkan tangan ke orang lain, dan tidak boleh diperjualbelikan. من الذي أوقف فلسطين للمسلمين؟ سيدنا الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. Siapa yang mewakafkannya? Yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah mewakafkannya. وهل تظنون أن عمر بن الخطاب برأسه من فكره هذا؟ إنما هو فكر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini bukan kemudian inisiasi dari beliau, tapi ini adalah taujih dari Rasulullah SAW. Ini yang diarahkan, ini yang diberikan petunjuknya dari baginda besar Muhammad SAW. يعني لو افترضنا أن أهل فلسطين تركوا أرضهم وتركوا فلسطين واليهود أخذوا فلسطين ما سنفعل الأمة؟ Kemudian kalau misalnya orang-orang Palestina meninggalkannya, orang Palestina pergi dari Palestina, orang Palestina tidak memperhitungkan lagi tanah Palestina, apa yang akan dilakukan oleh umat kalau demikian? الأمة كلها تهدم. Maka seluruh umat dalam keadaan berdosa. لذلك الأمة لا تهدم الآن لأن هناك مجاهدون في فلسطين. Kenapa manusia di seluruh dunia kaum muslimin tidak berdosa? Kenapa? Karena ada yang mewakili sedang berjuang di Palestina mempertahankan. لكن إذا نحن لا ننصرهم نقع في الإثم. Maka kalau kemudian kita melupakan mereka, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa tersebut. Oke, هذا مكرر soal akhir mكرر. Apakah manusia yang ada di Gaza baik saja? Oke. هو يقول يعني هل المؤمنون في غزة؟ نحن نقول على الجملة لا، موجود منافقون في غزة. موجود يعني ليسوا من المجاهدين، موجود. Baik, secara jumlah hadirin Allah beliau menyatakan bahwa di Gaza, di Palestina juga ada orang-orang munafik di sana. نحن نقول الأكثرية هم مجاهدون وأهل عقيدة صحيحة أكثرهم. Tetapi bagian besar dari mereka atau mayoritas dari mereka adalah ahlul haq. Mereka adalah orang-orang yang mempertahankan لو kebenaran. أخذنا مثال مجتمع المدينة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مجتمع المدينة كان فيه مسلمون، كان فيه منافقون، كان فيه يهود، وكان فيه أهل المعاصي. Dan kalau kita mengambil contoh misalnya Ahlul Madinah, di Madinah di zamannya kita mengetahui adanya orang-orang yang beriman, adanya orang munafik, adanya orang Yahudi, bahkan ada orang-orang yang bermaksiat di sana.
digelari sahabat Rasulullah. وبهم تنصر الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. Dan dengan demikianlah kemudian umat dalam keadaan ditolong, dalam keadaan merdeka, dalam keadaan menang. يعني بالنسبة للصحابة لعموم الأرض الصحابة كانوا قليل، لكن الإسلام وصل إلى كل الدنيا وكل الأرض. الإسلام بفعل وجهود الصحابة رضي الله عنهم إما جهادا أو دعوة. Kita melihat keutamaannya, kita kalau memperbandingkan betapa jumlah sahabat itu sangat sedikit di zaman Rasulullah, tetapi dengan keutamaan para sahabat ini, agama Islam datang ke seluruh pelosok negeri di seluruh dunia. Ini menunjukkan keutamaannya. يعني نرى ظهور الصحابة في كل مكان في الأرض. Kita melihat bagaimana asal bekas-bekas dari sahabat di seluruh penjuru dunia. الصحابة بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلسوا يعبدوا الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، إنما تحركوا في كل الدنيا. Kemudian para sahabat tidak hanya sholat di Masjid Nabawi saja, tapi mereka taharrak, bergerak untuk berdakwah ke seluruh dunia. كذلك أهل غزة، أنا أصلا من غزة ولا أستطيع أن أدخل غزة مرة أخرى، لكن أنا أسافر في كل مكان دعوة ونصرة لفلسطين. Beliau dari Gaza dan kemudian keluar dari Gaza, dan saat ini beliau tidak memungkinkan untuk kembali ke Gaza, tapi beliau berkeliling ke berbagai tempat untuk kemudian menolong dan menginformasikan tentang Gaza dan berupaya untuk menguatkan dan menolong saudara. لو أنا الآن في غزة الأثر قليل، لكن أنا في خارج غزة الحمد لله يعني دعوة كبيرة بفضل الله. Kalau beliau sekarang saat ini berada di dalam Gaza, maka pengaruh beliau sedikit, tetapi dengan izin Allah ketika beliau berkeliling ke berbagai tempat untuk berdakwah, beliau merasakan manfaat yang lebih banyak. Karena negara lain tidak bisa membantu Palestina dari jajah tentara. Gaji sedikit. Oke, harus harus belajar bagaimana tulis benar ya. Tulisan harus jelas ya. Oke. Apakah masih ada bisa di اوكي، بالنسبه للسؤال الاول، لماذا لا يستطيعون نصرة فلسطين؟ لانهم بعيدون عن الاسلام. العرب والمسلمون الان اكثرهم بعيدون عن دين الله، بعيدون عن الجهاد، لا يجاهدون في سبيل الله، لذلك لا يستطيعون نصرة فلسطين. Pertama-tama, kenapa banyak negara yang tidak bisa membantu Palestina? Beliau menyatakan ini dikarenakan keimanan yang kurang, ya, akidah yang lemah, sehingga kita melihat tidak memungkinkan orang Arab dan orang-orang sekitar yang mempunyai agama dan mengaku sebagai Muslim tidak bisa membantu. Kenapa? Karena akidah yang lemah. نعم، المسجد الأقصى يحتاج إلى مجاهدين إن شاء الله يحررونه من دارس اليهود الغاصبين. Maka mujahid diperlukan di dalam Palestina untuk membantu dan menghilangkan danasil Yahud, ya, orang-orang Yahudi dari sana. Bagaimana orang Palestina mengajarkan anak-anak? Oke, Al-Quran. Al-Quran هو السر في صناعة الرجال المؤمنون أصحاب العقيدة الصحيحة المجاهدون في سبيل الله. Al-Quran adalah kunci untuk menghasilkan generasi yang beriman, berakidah yang kuat dan menjadi pembela Islam di suatu saat. المثال الأكثر وضوحا القرآن هذا صنع بأهل مكة. Apa yang kita lihat, apa yang jelas terjadi saat ini sebagai bukti adalah bagaimana Rasulullah SAW menghasilkan generasi Mekah yang terdidik oleh Al-Quran dan menjadi. Dakwah Nabi SAW di Mekah berapa tahun? Dakwah di Mekah berapa tahun? Dakwah di Mekah berapa tahun? Ada yang tahu? 13 tahun. Dakwah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Dan jumlah sanawat dakwah di Nabi SAW 23 tahun. 23 tahun. Generasi umat Islam lebih kuat dan lebih besar, dan insyaallah bifadlillah subhanahu wa ta'ala hancur dua kuat, kuat Romawi dan kuat Mesir. Hasil
23 tahun itu? Hasil dari 23 tahun kita bisa melihat dua kekuatan yang ada saat itu bisa hancur. Kekuatan inersia dan kekuatan pemahaman. Bisa bagaimana Al-Quran التغيير الحاصل في المجتمعات يحدث بفهم القرآن العظيم وتطبيقه في واقعنا. Dan itu hasil dari pendidikan Al-Quran yang menjadi topik yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apakah anda dengar? Oke, najib بسرعة إن شاء الله. الوقت أزف إن شاء الله. أزف الرحيم. طيب خلاص بسرعة ماذا نقول؟ يعني أنت تختار الأسئلة التي ليست مكررة، كان هذا هو أخوات يا أخوات. Maka bagaimana saya bisa sudah ya, sudah paham. Bagaimana saya bisa? يعني بقوة السلاح، يعني هم يقتلون أهل فلسطين بقوة السلاح وبقوة ما يملكون من مقدرات، لكن أهل فلسطين يموتون كل يوم في أرضهم لا يتركون أرضهم. Baik, bagaimana orang Israel bisa merebut Palestina, yaitu dengan pembunuhan, dengan kekuatan. Mereka membunuh orang-orang Palestina dan merebut tanah atau rumah yang mereka miliki. Dan kita mengetahui bahwa tiap terjadi pembunuhan dari orang-orang Palestina oleh Yahudi lakukan. Tetapi perlu dicatat bahwa orang Palestina tidak akan pernah meninggalkan Palestina. Oke, apa? أنا بخير لا بيك. Oke, saya keluar dari Gaza untuk lanjut. Alhamdulillah, ya, insyaAllah lebih cepat. Dulu sampai 2013 saya tinggal di Gaza. Alhamdulillah saya sudah kuliah kedokteran, pendidikan. Saya di Gaza, belum di Gaza, S1 di Gaza. Dan jadi dosen 2 tahun di kuliah di Gaza. Dosen. Saya tuh mau lanjut master, tidak ada master di Palestina. 2013 saya hijrah musafir ke Sudan. Sudan, alhamdulillah, saya tinggal di Sudan 4 tahun, dapat master S2 di ilmu kedokteran di Makkah, spesialis Makkah. Idan, anak awalan takhasus awal huwa tabib. Alhamdulillah, beliau spesialis mata, dokter mata ya. Spesialis low vision rehabilitation. Itu masalah saraf yang di dalam itu teknik ya. Beliau spesialis saraf mata yang berkaitan dengan low vision, mata yang buram ketika melihat. Ada masalah di mata dari rehabilitation. Setelah alhamdulillah selesai S2, tidak bisa balik ke Gaza lagi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, Syekh saya di Sudan rekomendasi dakwah di Indonesia dan Malaysia. Alhamdulillah sudah beberapa tahun dakwah di Malaysia dan Indonesia. Setelah itu tidak ada tempat lain, tidak bisa balik, tidak bisa tinggal di tempat lain, tinggal di Indonesia dan menikah istri saya dari Indonesia dari Aceh. Dua istri Aceh. Beliau punya 2 istri orang Aceh. Oke, ada hadisnya يعني. Lakin alhamdulillah يعني sudah ada S2 ilmu kedokteran, S2 ilmu Quran dan tafsir, S2 ilmu manajemen. Di kuliah di Uchiah, kuliah di Wat Anayiri, kuliah di Sudan. 3 kuliah. 3 S2 ya, pasti insyaallah kita belajar ya. Jadi kesimpulannya beliau kenapa bisa keluar dari Gaza, karena beliau keluar tahun 2013 dan ketika ingin kembali ke dalam Gaza tidak bisa kembali.
Kita akan melihat Cukup ya? Syahana. Oke, asal soal. Oke, mau kasih hadiah ya, Syah. Ada 2 Syah ya. Oke, السؤال اللي هو من يستطيع أن يعدد العشرة المبشرين بالجنة؟ Siapa yang bisa menerangkan al-asyirah mubasyir bil jannah 10 orang 10 sahabat yang diberikan surga oleh yang bisa jawab bisa teman dia Syah. Angkat tangannya 10 orang yang diberikan surga. Bismillah. Ada yang hafalnya? Kalau tidak ada musibah. Kalau tidak ada musibah. Musibah juga. Biasanya kita lebih Oke, kita minta ke akhwat. apa dari siap? Sebutkan 5 nama dari istri Nabi Muhammad SAW. 5 istri Nabi. Fulana binti Fulana. Fulana binti Fulana. 5 saja. 5 nama istri Nabi Muhammad SAW. 5 nama istri Nabi. Ya, silakan berdiri. Berdiri. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Nama saya kelas berapa? Ada suara. Waalaikumsalam. Nah, tafadhali menjawab. 5 ada. Khadijah binti? Dia sendiri ya? Khadijah binti? Harus dengan bintinya. Ya, itu istri Nabi SAW. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Man Aisyah? Aisyah binti Abi Bakar. Thumma? La yajuz al-bishr. Ya boleh saya bantu ya. Oke, lain? Zainab binti siapa? Oke, Zainab binti Jahsh yang bantu. Lain? Ummu Salamah binti? Oke, Ummu Salamah. 5? Juwairiyah binti Harith. Betul? Juwairiyah binti Harith? Oke, Hudud Hafsah binti Umar bin Khattab. Betul ya? Ada Maimunah, Sayyidah Maimunah. Ada Maryam Qibtiyah. Ada? Siapa lagi? Hudud Ramlah binti Abi Sufyan. Ummahatul Mu'minin. Istri Nabi Muhammad SAW ya. نعطي هدية للشجاعة.
5 dari 10. 5 sampai 15. Iya, sini. Ya, ini dulu. Assalamualaikum, ismi al-fasl, thumma al-jawab. Nama saya Fatih Wajib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fatih Wajib Tawaran. Pasti bila Khamis dia. Khamis bah. Dan jawab Abu Bakar As-Siddiq. As-Sahabi Al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa? Kalau tahu, saya kasih hadiah langsung. Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa? Abu Bakar. Itu punya Abu Bakar. Dan lakab As-Siddiq itu lakab. Namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Karena itu 4 khalifah umat Islam mulai dengan huruf Ain. Abdullah, Umar, Uthman, Ali. 4 khalifah umat Islam. Lanjut, ya, Abdullah, Abu Bakar Siddiq, Zaid bin Thabit, Umar, Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib. Kalau anda sudah 4 khalifah yang pertama, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Oke, kita kasih hadiah. Maksud saja boleh. Fotonya. Silakan Putri untuk menyesuaikan pandangannya sehingga bisa melihat layar di depan. Boleh sedikit bergeser? Batin aja nih, Hah? Batin aja nih ya. Foto aja. Adapun tayangan ini boleh jadi sudah pernah kita melihat sebelumnya, tapi ini adalah dikoreksi saja bagaimana kita mengingat apa yang terjadi dari tayangan berkaitan kaum saudara-saudara kita di Palestina. Apa yang kita bisa lakukan dengan ini adalah bagaimana kita ikut peduli terhadap saudara-saudara kita di sana. Padahal enak menonton videonya. هذه هي حاضرة هذا أجل مكان اللي أنتم تعيشين
dengan segala maknanya dimiliki cita-cita dan harapan yang terhapus bersama bangunan-bangunan hancur oleh hilangkan. 75 tahun peperangan telah terjadi dan menghancurkan segalanya di Palestina. Betapa banyak anak-anak yang terkubur di dalam tanah, bahkan dalam sebuah tenda pengungsian mereka mengira dalam keadaan tidur mereka diserang oleh tembakan dan bombardir yang dilakukan. Anak-anak yang terdampak karena serangan, para orang yang tertidur dan dihancurkan bersama bangunan di mana mereka tinggal. Anak-anak yang terpisah dari orang tuanya. Anak-anak yang tertimbun di bawah bangunan sulit untuk dikeluarkan. Putra dan putri Gaza yang terbakar tubuhnya menampung Yahudi Allah. Bayi-bayi yang menderita dikarenakan serangan mereka, ayah dan anak yang saling menguatkan dalam keadaan terluka keduanya. Betapa banyak orang-orang di sana yang dijahit lukanya tanpa anestesi, tanpa obat bius. Betapa keluarga yang menghilang dalam satu saat karena pengkhianatan Yahudi Allah. Betapa banyak anak-anak yang traumatik bergetar tubuhnya karena mengingat peristiwa yang seharusnya tidak mereka lihat. Betapa sering sholat jenazah terjadi di dalam Gaza sana. Betapa banyak para ibu yang memeluk putra dan putrinya untuk memakamkan mereka. Padahal seharusnya anaklah yang menguburkan orang tuanya. Di Gaza sana betapa banyak justru orang tua yang memakamkan bayi mereka, putra dan putri mereka. Anak-anak kehilangan orang tuanya. Kerinduan yang dalam pada ayah, pada ibu yang selalu menjaga mereka setiap hari. Inilah kenyataan yang terjadi, bukan film,
bukan parodi, bukan nama. Ini adalah sebuah hal yang saat ini jadi tantangan terbesar dari orang Palestina. Takbir, takbir, takbir. Silakan tundukkan kepalanya, tengadahkan tangannya, doakan Palestina dengan doa masing-masing, dengan kalimat masing-masing yang khusyuk, yang fokus minta kepada Allah. Gelincirkan peluru yang menyasar pada anak-anak yang sedang menghafal Quran. Angkat rasa sakit dari luka-luka menganga orang Palestina yang didolimi oleh Yahudi. Minta kepada Allah menurunkan ribuan malaikat menjadi pasukan-pasukan yang membela mereka. Ya Allah, hadirkan dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah pasukanmu yang kau pilih, dari angin, dari api, dari hujan, dari tanah, dari binatang yang kau pilih, membela saudara kami di Palestina. Allah, jangan biarkan lagi tanah Palestina dibasahi oleh darah saudara-saudara kami di sana. Jangan perpanjang lagi ya Allah penderitaan mereka. Izinkan kau turunkan segala pertolongan yang perlihatkan keagungan-Mu. Allahumma ya Rabb, kami sudah tidak tahan melihat kaki-kaki yang besar, kepala yang hancur, mata, tubuh-tubuh yang terkoyak, Yahudi atau yang tidak punya hati, menghancurkan tanpa memilih dan memilah. Allahumma ya Rabb, izinkan Al-Fatihah kami mendatangkan pertolongan dari sisi-Mu. Izinkan doa kami Engkau ijabah menjadi jalan kemerdekaan bagi saudara kami yang tertindas di sana. Hancurkan bom ya Allah sebelum mereka meluncurkannya kepada saudara kami di Palestina. Hancurkan bom itu mengenai mereka sendiri ya Allah sebelum bisa meluncur kepada tanah-tanah yang Engkau datangkan ya Allah. Janji dan jaminan-Mu bagi para pejuang di Palestina sana. Allah, Engkau Maha Tahu kami lemah, tetapi kami ingin berjuang bersama mereka. Engkau Maha Tahu ya Allah. Teriris hati kami melihat saudara-saudara kami dikoyak oleh Yahudi anak. Tapi mohon ya Allah, izinkan doa kami Kau ijabah, turunkan pasukan yang tidak terlihat, pasukan yang terlihat, pasukan yang akan memerdekakan Palestina dengan izin-Mu, dengan pilihan-Mu, dengan apapun yang Kau takdirkan untuk saudara-saudara kami di sana. Hadirin, kuatkan hatinya, luruskan niatnya, perbenar bacaannya. Kita akan membacakan Al-Fatihah. Semoga Al-Fatihah kita menjadi pasukan Allah, dilipatkan dengan beribu-ribu dari huruf-huruf Al-Fatihah yang kita bacakan. Allahumma ya Allah, taqabbal minna ya Rabbana, terima doa ini. Di hari ini ya nas'aluka ijabah ya Allah, tolong jadikan Al-Fatihah ini menjadi pembela saudara-saudara kami di Palestina. Di hari ini ya nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. Silakan dari Dewan Dakwah untuk berdiri. Kita akan mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Silakan.
Silakan berikan yang terbaik yang bisa diberikan. Ingatlah, setiap harta yang kita termakan di jalan Allah tidak akan hilang, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Alladzi yuqridu Allah qardan hasanah. Allah menyebutkan tentang pemberian, Allah menyebutkan sebagai pinjaman. Alladzi yuqridu Allah qardan hasanah yudha'af lahu, Allah akan melipat gandakannya. Ada'afan katsirah, dengan lipatan ganda yang banyak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Tidak akan melihat apa yang kita termakan di jalan Allah ini berbuah jadi sebuah kebaikan, keberkahan bagi yang berderma. Harta kita hanya tiga, yang kita pakai akan busuk, yang kita makan akan jadi kotoran, yang kita persembahkan di jalan Allah itu harta yang sebenarnya. Yang kita simpan entahnya siapa, pada waktunya akan hilang, pada waktunya akan berganti kepemilikan, pada waktunya entah kemana harta tersebut akan ada. Silakan pilihkan. Semoga apa yang diberikan oleh adik-adik ini menjadi sebuah jalan juga keberkahan bagi hafalannya, karena kita akan membantu orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran. Semoga dengan hal tersebut dimudahkan hafalannya. Dan kita saat ini juga berniat membantu orang-orang yang kekurangan. Innallaha bi'aunil 'abdi ma dama 'abdu bi'auni akhihi. Allah akan membantu orang yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah pengangkat derajat, menjadikan sedekah janji dan imanan, pengundang janji dan jaminan Allah, menjadikan sedekah sebagai jalan terhapusnya dosa-dosa yang mengundang berbagai macam masalah dalam kehidupan manusia. Ingat, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa setiap kebaikan itu menjauhkan sayyi'at, bukan berikut dari kehidupan kita. Bahwa ingatlah, inna sadaqah tudfi'ul ghadab, bahwa yang namanya sedekah itu mematikan murkanya Allah. Kama tudfi'ul ma, seperti air yang memadamkan api. Tidak ada banyak masalah dalam kehidupan, dan salah satu jalan kemuliaan bagaimana sedekah itu bisa mendatangkan pertolongan. Takbir. Dan 1.000 rupiah itu sedikit, sedikit tidak, sedikit ya, 1.000 rupiah. Siapa yang siap 30 hari setiap hari selama 30 hari bersedekah 1.000 rupiah selama 30 hari untuk jasa ajudan. Ada yang siap? Ada yang siap? Selama 30 hari setiap hari infak 1.000 rupiah, jangan banyak-banyak. Ada yang siap? Ajukan tangan. Sekali lagi, siapa yang siap selama 30 hari ke depan infak 1.000 rupiah selama 30 hari ditabungkan nanti disetorkan untuk jasa ajukan tangan? Ada? Masya Allah, alhamdulillah, berkah. Sekali lagi ya. Kenapa harus acung tangan? Karena insya Allah tangan itu akan bersaksi di hadapan Allah. Ya, biar kita akan mintanya apa yang kita persembahkan untuk saudara kita. Kenapa demikian? Laisa mu'min man lam yahtam bi amri mu'min. Tidak termasuk orang yang beriman orang yang tidak peduli dengan urusan muslim, urusan mukmin. Sekali lagi, 1.000 rupiah per hari selama 30 hari, artinya selama 1 bulan infak 30.000 untuk Palestina. Dikumpulkan kapan? Nanti kepada sekolah bisa, pada pesantren bisa, nanti ditransferkan ke nomor rekening yang nanti diberikan oleh panitia. Ini ada turis seperti ya. Sekali lagi, siapa yang berminat infak 1.000 sehari selama 30 hari dan nanti disetorkan untuk membela, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ajukan tangan. Masya Allah, alhamdulillah. Dicatat insya Allah niatnya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga niat ini mendatangkan pertolongan Allah. Amin. Semoga niat ini memudahkan hafalannya. Amin. Dan semoga niat ini menjadikan pertolongan Allah datang, memudahkan hafalan, memintarkan anak-anak yang berniat dan memudahkan
orang tuanya untuk mencari rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah. Amin. Baik, demikian dari perempuan. Satu lagi dari yang hadir semuanya. Ada nggak yang mau komitmen boleh dibayar hari ini, esok, lusa atau 1 bulan ke depan? 1 juta untuk Palestina. Ada yang lebih? Ada nggak? 1 juta untuk Palestina. Kapan dibayarnya? Punya uang, silahkan. Ada yang bagaimana? Ada yang bagaimana? Kalau ada, didoakan khusus oleh Syekh dan dikasih syarat pula oleh Syekh. Ada yang bagaimana? 1 juta untuk Palestina. Ada? Ada? Saya hitung sampai 3. Ada? Saya bertanya, Amerika membantu Israel tanpa malu-malu, betul tidak? Betul? Bukan 1 juta, 2 juta, triliunan rupiah. Dan mereka mendatangkan kapal itu isinya 5.000 pasukan. Dan mereka tidak tahu. McDonald menghadiahkan 1.000 paket makanan per hari untuk tentara Israel ketika menyerang Palestina. Dan mereka tidak tahu. Mana mungkin ada yang berniat kebaikan saat ini bermalu-malu. Bismillah. Ada yang berkenan 1 juta untuk Palestina? Kapan bayarnya terserah. Ada? Saya itu sampai 3 ada. Ada tikus. Ada yang berniat? Ada nggak? Alhamdulillah pernah. Dia siapapun yang punya niat disembunyikan dari golongan yang tadi mengatakan tangan, siapa yang di depan? Ada? Ya, bismillah. Siapa yang tadi mengatakan tangan? Siapa? Ada? Besok tak apa, saudara. Kapan? Besok siapa? Boleh berkelompok juga boleh. Satu kelas juga boleh. Perwakilan 5 juga Pak. Perwakilan 5 juga. Ayo, waktu terbatas. Masya Allah. Takbir. Dari kota boleh 2 orang, 3 orang bersekutu, ya satu kelas bersekutu, ingin 1 juta, boleh. Ada perwakilannya maju ke depan. Ada? Dari putri ada, dari putra ada? Ada? Para putra ini mana? Bismillah. Para imam mana imam? Ada imam. Imam ke arah Pakku. Ada saya hitung sampai 3. 1. Ada nih, serius nih. Kesempatan terbatas. 2. Kesempatan terbatas. Jadi putri ada nama lagi? Ada nama lagi? Ini ada? Ada. Saya hitung sampai 3. 3. Kalau belum 1 juta saya turunkan setengahnya, 500.000. Putra ada? Putra ada? Boleh kapanpun dibayarnya. Putri ada 500.000? Alhamdulillah maju ke depan. Silakan. Ayo, bismillah. 2 orang, alhamdulillah. 4 orang, alhamdulillah. Silakan maju ke depan. 4 orang maju ke depan. Ayo, 4 orang maju ke depan. Ayo, maju ke depan.
suami yang soleh dan istri yang solehah. Amin. Ketemu yang Allah dan amin. Dan insya Allah menjadi orang-orang yang membanggakan orang tuanya. Amin. Amin. Masya Allah juga amin oleh satu-satu orang yang dikenal oleh Tuhan. Insya Allah makmur. Ya, Bismillah. Silakan. Ada lagi suami? Suami dari sini. Ya, sambil itu apa namanya sini ya, insya Allah berkah. Ikhwan yang ada dua orang pacaran silakan ditulis namanya. Oke, setelah mendapatkan shot, saya namanya skor ya, tuliskan namanya. Yang sudah berniat silakan dituliskan namanya, dituliskan niatnya. Foto dulu. Yang putra tadi sudah dipotong, foto dulu dengan siapa? Bagaimana kalau Anda 3 hari bukan sekali aja dalam 3 hari atau 4 hari bukan sekali aja bukan 3 kali hari dalam 3 hari makan sekali aja itu hasil kalau di mana ini. Sekarang di Palestina itu kesulitan luar biasa. Yang paling mewah gitu ya, 3 hari sekali bisa makan. Kalau kita makan 3 kali dalam 1 hari, kalau di Gaza itu 3 kali sekali makan. 3 hari sekali makan. Kalau di Gaza tunggu air hujan. Dan kalau di sana ingin minum itu menunggu air hujan, karena di sana tidak ada air. Listrik kalau tenang tadi. Sudah 1 tahun setengah tidak ada listrik di dalam Gaza. Karena itu perlu banyak bantuan insyaallah Ta'ala nanti. Apakah kita bisa berkembang? Oke. Nomor di mana? Tidak boleh dari Indonesia harus ditinggal ke Pulau Yahudi. Tidak ada transportasi di dalam Gaza karena memang tidak ada jalan keluar. Seluruh Gaza itu dibuat tembok mengelilingi Gaza, tembok yang tinggi mengelilingi Gaza. Jadi orang Gaza tidak bisa kemana-mana. Bagaimana keadaan ada yang namanya Israel itu karena melakukan Israel. Orang Yahudi nama negara Israel atau kasih nama negara Israel itu belum begitu. Lagi Israel itu artinya nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sebelum nama Yakub
warga Palestin dalam dakwah yang bisa berjihad, wajib jihad, yang bisa infak, wajib infak, yang bisa dakwah, menyampaikan sejarah Palestina, kabar-kabar yang benar tentang Palestina itu wajib juga, doa wajib semua. Dan di media sosial TikTok atau YouTube atau ada di mana lain boleh, itu wajib. Oke, wajib itu wajib. Oke, maka Masjid Aqsa. Oke, tujuan apa yang mau di Palestina? Dua tujuan. Tujuan Palestina musuh tidak ada orang Muslim di Palestina. Yang kedua, menunjukkan Masjid Aqsa. Tidak ada Masjid Aqsa di Palestina. Karena itu orang yang sibuk untuk masukkan Masjid Aqsa atau masukkan Palestina. Diusir orang Palestina di luar Palestina atau di luar Masjid Aqsa. Kayak alhamdulillah ribuan masjid setiap hari bersama dengan Masjid Aqsa. Ribuan. Walaupun ada konflik juga ada masalah. Oke, maaf saya dari apa saya benarkan dan kita alhamdulillah sebelum lihat, anak muda semua di SMA semua ada latihan dulu bagaimana kalau bisa punya senjata. Ada latihan senjata. Setiap anak-anak SMA yang sebelum masuk kuliah semua masuk tingkat latihan senjata. Kenapa? Karena itu kader seperti kader penting. Karena di bawah ada orang yang tidak ada apa-apa. Orang yang bermasak dibunuh semua. Harus ada orang mujahidin yang ada. Kenapa kita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada dia Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib." Allah Subhanahu wa taala tidak lihat masalah-masalah dunia biasa aja. Harus ada perbedaan, harus ada seleksi, harus ada filter atau filtration. Itu siapa yang mukmin benar, siapa yang mujahid yang benar dan munafik. Harus jelas. Harus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang munafik. Orang munafik yang waktu biasa waktu ada nikmat, saya berjihad, saya iman, saya mukmin. Waktu perang lari. Itu orang munafik. Bukan mujahid yang benar. Itu hikmat Allah Subhanahu wa taala perang antara hak dan batil di Palestina dan di umat Islam. Apakah orang menjadi Muslim bisa iman? Sekarang tidak bebas. Orang keluar Palestina tidak bisa, tidak ada jenis. Ada dua jalan masuk Palestina. Ada jalan Jordania tidak bisa masuk. Ada jalan dari Mesir tidak bisa masuk juga. Tidak kasih izin. Apakah setelah itu قلنا القتل ضرب إصبراء حتى آخر الزمان تأتي الساعة. كيف
alaihissalam. 12 anak itu 12 kabilah, 12 keturunan. Setiap anak Yakub punya keluarga. Itu namanya Bani Israil. Bani Israil di zaman Sayyidina Yakub, zaman Sayyidina Musa, Fir'aun, dan zaman Sayyidina Isa, zaman Sayyidina Daud, Sayyidina Sulaiman, zaman Sayyidina Yahya, zaman Sayyidina Zakaria. Orang Yahudi itu orang kafir dari Bani Israil. Ada Bani Israil, ada mukmin dan ada kafir. Yang siapa namanya? Al-Yahud, turunan Yahuda. Turunan Yahuda itu anak yang kafir dan turunannya kafir. Yang dibunuh Sayyidina Yahya alaihissalam orang Yahudi. Yang dibunuh Sayyidina Zakaria, dibunuh Sayyidina Zakaria alaihissalam orang Yahudi. Yang mau bunuh Sayyidina Isa alaihissalam orang Yahudi juga. Itu orang kafir. Yang di zaman sekarang orang bukan turunan Israel atau Bani Israel. Orang Yahudi yang sekarang di Palestina hijrah ke Palestina dari Ukraina dan Rusia. 80% dari orang Yahudi di Palestina sekarang hijrah ke Palestina dari Ukraina dan Rusia. Oke, bagaimana Ukraina dan Rusia masuk agama Yahudi? Dari orang Mongolia. Orang Mongol yang tidakkan melawan umat Islam di bawah agama Yahudi waktu balik ke Mongolia. Mongolia itu di Rusia. Ya, bawa agama Yahudi dan akidah orang Yahudi dan ada orang Yahudi yang di agama bukan turunan Yahudi yang di zaman Sayyidina Isa alaihissalam. Oke, masalah ghazwah di Palestina, orang Yahudi masuk ke Palestina ada dua tujuan: hancur umat Islam dan hancur masjid Al-Aqsa. Dan tidak ada umat Islam bersatu lagi. Setelah hancur dan turun khilafah Utsmaniyah tahun 1917, tujuan orang Yahudi dan Amerika, orang Nasrani semua, umat Islam tidak bersatu lagi, tidak balik khilafah Islamiyah lagi. Itu tujuan orang Yahudi yang di Palestina dan orang. Karena itu orang Amerika, orang Eropa semua bantu orang Israel. Kenapa? Bantu orang Yahudi untuk umat Islam tidak bersatu lagi, jauh dari agama, jauh dari Islam, jauh dari Allah, jauh dari saudara. Seperti ada banyak bertanya, kita orang Indonesia, kenapa masuk kartu Palestina? Palestina itu negara sendiri, kita negara sendiri. Itu qaul atau kata orang munafik. Kalau kita sendiri, kita saudara. Umat Islam semua satu umat, bukan beberapa negara, satu negara. Umat Islam satu. Wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Umat Islam umat satu umat dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Umat satu umat. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Khayra ummah, bukan khair negara, bukan khair qabilah. Khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Idzan musamma ummah bukan satu negara. Ya, kita hormat negara, tapi yang pertama umat Islam, aqidah satu, Quran kita satu, Nabi kita satu, Allah satu. Kaifa qala bil-arba'a Filastin? Filastin itu negara umat Islam, hak dan milik umat Islam. Bagaimana setelah Palestina itu ilmu Allah, ilmu ghaib. Apakah kita masih hidup sampai Palestina merdeka? Itu qadar Allah dan ilmu ghaib. Oke, kalau Palestina merdeka di 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, kita tidak tahu. Tapi tugas kita harus bermujahadah, harus beramal, harus berdakwah dan sampai saudara kita. Itu wajib kita, itu tugas kita. Sampai wafat. Kalau kita wafat, itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada orang lain yang ikutkan. Ada muslim lain. Tugas kita sampai wafat tidak tinggal saudara kita, tidak tinggal anak kita. Kaifa hal Hamas? Hamas alhamdulillah mujahidun ahlussunnah wal jamaah fi Filastin. Hamas hum al-mujahidun fi Filastin. Ahlussunnah. Namun bukan masalah paradaya, masalah aqidah. Tujuan Hamas dan aqidah Hamas, Palestina semua milik umat Islam. Dan harus Palestina semua balik ke umat Islam. Harus Palestina merdeka dan bagi umat Islam. Itu tujuan Hamas. Dan Hamas kerja sampai sekarang. Banyak dari Hamas, Hamas syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada para syahid, ada yang benar. Tidak berhenti sampai ada yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selesai agak singkat. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج بعد تسليم التذكرة من الشيخ أحمد إلى الأستاذ نادر الريحاني. الوقت إليه. كل الشكر لسعادة الشيخ أحمد توفيق الحاج على هذه الكلمات التوجيه والإرشاد. البرنامج الخاتمي الدعاء سيقرأه زيد بكر رباني طالب كلية المعلمين الإسلامية. فليتفضل مشكور. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الطلاب والطالبات وخير نختتم هذا البرنامج قراءة الحمد لله رب العالمين وكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا على حسن اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله